Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama untuk masuk ke dalam persekutuan pemahaman Alkitab. Dan persekutuan pemahaman Alkitab kita pada sore hari ini mengambil tema perubahan sosial dan gereja. Sebelum kita masuk ke dalam pemahaman Alkitab, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk mohon penyertaan dan berkat Tuhan dalam kita bersama-sama melakukan persekutuan pemahaman Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami semua. Karena pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk bersekutu dalam pemahaman Alkitab, sebab firman-Mu adalah bagaikan roti dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kehidupan kami semakin baik, semakin mampu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mulah yang menerangi hati pikiran kami, supaya kami memiliki kemudahan untuk menerima pengajaran Tuhan melalui pemahaman Alkitab pada sore hari ini. Ampuni juga ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pemahaman Alkitab kita pada sore hari ini dengan mengambil tema perubahan sosial dan gereja. Tema ini akan mendasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Mari kita baca firman Tuhan, saya akan membacakannya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikian firman Tuhan yang akan kita coba pergumulkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di dalam postmodern. Artinya kita sudah mengalami perubahan sosial dari akibat teknologi produksi ke teknologi informasi yang begitu cepat. Bahkan juga didorong oleh adanya pandemik virus COVID-19. Di mana masyarakat itu menggandrungi dunia sosial virtual. Dan dalam segala banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat melalui dunia virtual atau dunia maya atau internet. Nah, baik itu dalam perilaku ekonomi, perilaku sosial, bahkan juga dalam hal kelembagaan, pemerintahan banyak dilakukan melalui virtual atau melalui internet. Dan ini sangat mempengaruhi juga, melakukan perubahan juga di dalam kehidupan gereja. Bahkan kita perlu melihat kembali bagaimanakah konsep kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab secara umum menggambarkan bahwa gereja atau jemaat Tuhan itu digambarkan sebagai tubuh Kristus atau sebagai bait Allah, roh Allah bersemayam di dalamnya. Dengan pengertian tersebut, gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya ke suatu tempat tertentu untuk berkumpul bersama-sama atau tatap muka dan beribadah kepada Tuhan sebagai tubuh Kristus. Nah, pengertian di atas berarti gereja atau jemaat harus berkumpul bersama-sama dalam tatap muka untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam konsep perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, di mana orang-orang percaya atau bangsa Israel itu diminta untuk berkumpul, berpusat di Yerusalem untuk melakukan ibadah bersama, untuk menyatakan ibadahnya kepada Allah. Nah, jika demikian, maka sejauh mana gereja mengalami perubahan di dunia yang sedang juga mengalami perubahan yang begitu besar, begitu cepat, yaitu adanya perubahan virtual. Nah, kita akan baca tadi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan 24 yang mengatakan, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Itu tegas dikatakan. Tetapi Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ada pergeseran dari perjanjian lama ke perjanjian baru dalam hal beribadah. Kalau perjanjian lama beribadah itu mesti harus berkumpul, sedangkan di dalam perjanjian baru yang menjadi dasar atau menjadi prinsip adalah dia harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak bergantung lagi pada berkumpul atau pada tempat, tetapi lebih pada keimanannya dalam mengimani kepada Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kita harus menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, bukan pada suatu tempat waktu tertentu. Dengan demikian, ibadah dalam konteks kehidupan yang berubah dari kebiasaan komunal, bertemu, bertatap muka dalam tempat tertentu, kemudian sekarang tidak mesti harus bertemu, cukup bisa bertemu dalam virtual, dalam dunia maya atau dalam internet. Maka dimanapun kita beribadah, baik itu ketika kita berkumpul ataupun ketika kita melalui virtual, yang terpenting adalah apakah dalam diri kita ada penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Kata ibadah dalam firman Tuhan tadi, dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai eusebia. Eusebia, yang berarti adalah kesalehan. Tetapi eusebia dalam arti kesalehan ini tidak hanya kesalehan beragama, bertemu tatap muka, tetapi juga kesalehan sosial, dimanapun kita berada. Nah, dengan demikian, eusebia atau kesalehan ini kesalehan yang holistik, menyeluruh dalam kehidupan kita.
Yang terpenting adalah apakah di dalam kita melakukan ibadah ada rasa ketertundukan hati dan penyembahan kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran itu adalah maksudnya ingin menunjuk kepada iman kepada Kristus, sebab tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itulah dalam kebenaran. Jadi penyembahan kita selain penyembahan dalam roh, itu juga dilakukan dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran itu. Nah, dengan demikian perubahan gereja yang tadinya bersifat komunal, berkumpul, bertatap muka pada tempat tertentu, sekarang mengalami perubahan. Gereja juga bisa melakukan ibadah secara virtual dalam dunia maya atau melalui internet. Jadi perjumpaan kita sudah melalui perjumpaan melalui internet. Dengan demikian, perubahan ini memaksa kita untuk meninjau kembali tentang bagaimana kita beribadah. Nah, gereja virtual akan mengubah konsep religiusitas, cara kita bergereja, dan juga merubah tentang spiritualitas, bagaimana kita mengungkapkan dan menghayati keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan telah kita coba baca tadi dan kita dalami bahwa yang mendasari dalam beribadah adalah kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Nah, persoalannya adalah apakah ketika kita melakukan ibadah secara virtual, mampukah kita menghayati, mengungkapkan hubungan kita dengan Allah dengan baik? Apakah ada rasa ketertundukan hati kita dan penyembahan kita kepada Tuhan? Mampukah kita berfokus kepada penghayatan untuk bertemu dengan Tuhan, berhubungan dengan baik, dengan intim dengan Tuhan melalui virtual itu? Nah, jadi tidak ada salahnya kita beribadah juga melalui virtual. Mungkin karena belum terbiasa. Karena kita sudah sekian lama terbiasa dengan beribadah secara komunal. Nah, sekarang dengan pandemik ini mendorong kita untuk beribadah secara virtual. Nah, tentu pengalaman baru ini ada hal-hal yang mungkin dirasakan belum bisa terhayati dengan baik, belum bisa terungkapkan dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita refleksikan bersama ketika kita melakukan ibadah, persekutuan doa, atau membangun hubungan kita dengan Tuhan secara virtual. Kiranya penjelasan saya ini menolong kita untuk kita hidup di dalam perubahan ini. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin menyampaikan ada 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan reflektif. Bapak, Ibu, Saudara pilih salah satu dari pertanyaan reflektif itu. Tolong dijawab pertanyaan reflektif itu, lalu jelaskan mengapa Bapak, Ibu, Saudara memilih pertanyaan reflektif tersebut. Baik, saya akan sampaikan 4 pertanyaan reflektif. Yang pertama, apa Bapak, Ibu, dan Saudara merasa berat dengan perubahan kehidupan, kegiatan gereja beribadah dari komunal berubah menjadi ibadah secara virtual? Berikan penjelasan. Yang kedua, apakah Bapak, Ibu, Saudara selain mengikuti ibadah secara virtual di gereja kita, apakah masih bisa atau Bapak Ibu mengikuti ibadah di gereja lain?
Mengapa demikian? Yang ketiga, apakah yang menjadi kendala dalam mengikuti ibadah gereja secara virtual? Apa kendalanya? Yang keempat, yang terakhir, hal-hal apa yang Bapak, Ibu, Saudara rasakan hilang dari yang kegiatan secara beribadah komunal, lalu berubah menjadi ibadah secara virtual? Apa yang hilang? Tolong jelaskan dan refleksikan itu semua. Demikian 4 pertanyaan reflektif. Silahkan pilih salah satu, berikan jawaban, dan berikan penjelasan mengapa Bapak Ibu memilih pertanyaan refleksi tersebut. Demikian, silahkan kita akan masuk ke dalam diskusi pertanyaan reflektif. PA ini belum berakhir, karena kita akan masuk diskusi itu. Tapi untuk mengakhiri perjumpaan kita melalui virtual ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mencoba untuk mempelajari firman-Mu, dan kami mendapatkan pengetahuan, penjelasan, pengajaran yang baru dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menolong kami, supaya kami mampu untuk mengungkapkan, menghayati hubungan kami dengan Tuhan di dalam perubahan zaman ini. Sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan, dan kami tetap tekun di dalam ibadah kami, persekutuan kami sebagai tubuh Kristus. Bila ada kekurangan atau kesalahan dan dosa, kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat untuk diskusi. Silakan sampaikan jawaban Bapak Ibu melalui grup WA di jemaat kita, dan juga bisa melalui sampaikan jawaban Bapak Ibu melalui nomor WhatsApp saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.